wa ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua kalinya, selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada siapakah beliau? Beliau adalah putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, kekasihnya Allah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah. Beliau adalah Habibina wa Syafiina wa Zuriyatina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya, tidak lupa pula saya berterima kasih kepada saudara moderator, dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada Umi Haja Cakaria SAG sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengeti, yang telah membina saya untuk bertausiah sehingga saya bisa bertausiah di depan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja memasuki judul pidato saya yang bertema mencari rezeki yang halal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sering kita temukan dalam pergaulan sehari-hari orang mengeluh dalam mencari penghidupan lantaran sulitnya lapangan pekerjaan atau tidak adanya modal untuk usaha, sehingga tidak memperhatikan yang halal dan yang haram. Apa saja yang ditempuh asalkan mendapatkan uang, tidak lagi mempedulikan aturan-aturan agama, malah ada yang berdalil seperti ini. Apalagi mencari yang halal, yang haram saja sulit dicari, dan lain sebagainya. Alangkah memperhatikannya kalau dalil seperti itu dipegang dalam mencari rezeki sehari-hari, padahal kita tahu energi yang kita miliki diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran makanan dan minuman yang kita konsumsi, lantas diproses di dalam tubuh yang akhirnya menjadi energi, dan energi itulah kita dapat melakukan aktivitas. Kalau begitu, halal dan haramnya barang yang kita masukkan ke dalam perut sangat berpengaruh pada gerak dan sikap kita. Bila yang kita makan itu berupa barang yang halal, kemungkinan besar akan mudah dan sering melaksanakan ibadah dan kebajikan. Bila yang kita makan itu berupa barang yang haram, sangat boleh akan menggerakkan kemaksiatan dan kemungkaran. Pantaslah Rasulullah SAW menegaskan bahwa daging yang tumbuh dari barang yang haram itu tempatnya nanti di neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas apa saja yang termasuk kategori barang yang haram itu? Secara garis besar, barang yang haram itu diharamkan oleh agama, seperti minuman keras, babi, anjing, dan lain sebagainya. Ada kalanya barang itu halal dimakan, tetapi bisa jadi haram karena diperoleh dengan jalan yang dilarang agama, seperti barang curian, barang hasil korupsi, judi, dan mengurangi takaran atau timbangan. Maka haramlah barang tersebut untuk dimakan. Daging ayam pada asalnya halal dimakan, tetapi bisa jadi haram karena diperoleh dengan jalan yang dilarang agama. Begitu juga barang yang dibeli
atau apa saja itu yang dibeli hasil korupsi atau judi, maka haramlah barang tersebut untuk dimanfaatkan. Sesuatu yang haram akan menghasilkan energi dan energi itu akan hanya menggerakkan pelakunya ke dalam neraka. Syair juga dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan artinya, barang siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka adalah menelakkan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran surah An-Nisa ayat 10. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat di atas menegaskan bahwa makan harta anak yatim secara aniaya yang dilarang agama itu akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Syair juga dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan artinya, kecelakaan besarlah bagi orang, yaitu orang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menerima atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitulah perbuatan menakar atau menimbang akan menjadikan pelakunya masuk ke dalam neraka wail. Dan masih banyak cara-cara yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang halal. Kita tahan dan kita tekan hawa nafsu yang mengajak kita untuk menghiraukan aturan-aturan agama. Sebab semuanya untuk kita juga. Sesuatu yang halal dan baik akan menghasilkan kebajikan, dan sesuatu yang haram akan menghasilkan kemaksiatan dan kemungkaran. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang halal. Kita tahan dan kita tekan hawa nafsu yang mengajak kita untuk menghiraukan aturan-aturan agama. Sebab semuanya untuk kita juga. Sesuatu yang halal dan baik akan menghasilkan kebajikan, dan sesuatu yang haram akan menghasilkan kemaksiatan. Kebajikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala, dan sebaliknya, kemungkaran akan dibalas oleh Allah dengan dosa. Allah adalah tahu perbuatan hambanya. Bila kita ingin bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar
dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Dan Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan kemudahan dari segala urusan. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 4. Itulah yang dapat saya sampaikan.